wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Moderator dan siswa-siswi peserta MTKS yang dicintai, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sama-sama lipat curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini, walaupun tadi sempat ada beberapa hal sehingga waktunya terlambat, seharusnya jam 8.45 sudah mulai, tapi jam 9 baru dimulai. Jadi untuk materi hari ini adalah pembinaan mental kepemimpinan dari segi sosial, spiritual, dan emosional. Dan tentu kita tahu bahwa kita ini seorang muslim, pemimpin ideal adalah tentunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next. Sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan menyampaikan dalilnya. Ini dalil tentang kepemimpinan dan peserta MTKS harus hafal, ya. Harus hafal dan memahami betul. Ibu bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi seorang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada engkau dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dalil yang selanjutnya tidak bisa ditulis di slide-nya, itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Selanjutnya, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Fa'in tanaza'tum, apabila kalian berlainan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Kitabullah, Al-Quran, ya, dan kembalikanlah kepada Rasul As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Next. Hadis tentang kepemimpinan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kepala negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami juga pemimpin, akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri juga pemimpin rumah tangga suaminya, itu juga akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan bahkan pembantu rumah tangga yang menjaga, memelihara harta majikannya, itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya.
dan kalian semua adalah pemimpin, nanti akan ditanya oleh Allah sesuai dengan tugas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kriteria dan akhlak yang mulia. Sikapnya juga baik, akhlaknya juga mulia. Itu seorang pemimpin. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Yang kedua adalah amanah, terpercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Next. Jadi siddiq ini adalah jujur. Seorang pemimpin harus selalu berkata jujur. Ya, pemimpin itu yaitu apakah KM termasuk pemimpin? Pemimpin. Wakil KM pemimpin bukan? Pemimpin. Sekretarisnya, bendaharanya, seksi-seksinya pemimpin bukan? Pemimpin, tapi menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ketua OSIS pemimpin bukan? Wakil ketua OSIS pemimpin bukan? Sekretaris, bendaharanya, seksi-seksinya itu adalah pemimpin. Kita semuanya adalah pemimpin. Kepala madrasah pemimpin. Wakil kepala bidang juga semuanya pemimpin. Kesiswaan, kurikulum, pembina OSIS, sarana prasarana, bapak dan ibu guru, dan kalian juga termasuk pemimpin. Adapun kalau tidak memangku jabatan, maka pemimpinnya adalah untuk memimpin diri sendiri. Hadis tentang siddiq ini, tentang jujur ini juga ada di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang artinya sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan mengiring ke surga. Dan sesungguhnya jika seorang yang senantiasa berlaku jujur, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan sesungguhnya orang yang selalu berdusta itu akan dicatat baginya sebagai orang yang berdusta. Ya, seorang pemimpin, kita semua pemimpin harus paham, harus tahu hadis ini. Next, waktu ya. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Namanya dapat dipercaya. Kalau ngomong yang gak berdusta. Kalau dititipin sesuatu sama orang tua untuk bayaran ke sekolah, ya dikasih bayaran ke sekolah. Itu salah satunya. Banyak amanah itu dalam perbuatan sehari-hari ya. Dalil tentang amanah adalah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8, ayat 10 dan ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, ulaika humul warisun. Itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Tuh janji Allahnya luar biasa. Orang yang amanah itu dijanjikan oleh Allah surga Firdaus. Next, tabligh. Apa sih tabligh itu? Tabligh itu adalah menyampaikan, komunikatif. Kita semua nih, para pemimpin dan kalian semua calon-calon pemimpin, harus komunikatif, harus aktif dalam menyampaikan kebenaran, harus aktif ketika bertanya, harus aktif menjawab pertanyaan, dan harus tahu mana yang harus diucapkan dan mana yang tidak boleh diucapkan. Seorang pemimpin harus tahu, ya, di dalam ruangan ini
nanti ada sesi tanya jawab. Dan kalian calon pemimpin harus aktif dan komunikatif, menyuarakan pendapatnya atau memberikan pertanyaan atau bahkan menjawab pertanyaan. Ya. Next. Tadi hadisnya sudah dibaca ya sendiri. Sekarang yang selanjutnya yang keempat adalah fatona. Fatona itu adalah cerdas. Seorang pemimpin atau calon pemimpin harus cerdas. Cerdas di sini adalah ya bagaimana seorang pemimpin akan bisa membawa apa yang dipimpinnya kalau tidak cerdas. Cerdas di sini adalah harus diupayakan oleh kita semua yang sudah menjadi pemimpin atau calon-calon pemimpin. Seorang pemimpin itu jiwanya semangat, girohnya itu luar biasa dalam menuntut ilmu. Ya, belajarnya semangat itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus semangat belajarnya, terus belajar. Baginya belajar itu sampai ke liang lahat, dari buaya sampai ke liang lahat. Sudah selesai TK lanjut MI, sudah selesai MI lanjut MTS, sudah selesai MTS lanjut MA, sudah selesai MA lanjut ke perguruan tinggi. Sekarang Cilegon sudah memberikan beasiswa gratis untuk mahasiswa yang berada tinggalnya adalah berlokasi di Cilegon. Bahkan ada informasi tambahan di luar Cilegon pun yang domisilinya itu ada beasiswa oleh Pak Wali Kota. Jadi tidak usah berpikir, wah saya nggak punya uang untuk melanjutkan ke pendidikan. Ada kemauan pasti ada jalan. Ya, insya Allah ada kemauan pasti ada jalan. Dan setelah selesai S1 lanjutkan ke S2. Selesai S2 lanjutkan ke S3. Jadi kalau untuk menuntut ilmu mindsetnya harus panjang, harus ke depan. Karena Allah itu akan memudahkan setiap orang yang ada niat dan keinginan yang sangat besar. Kalau nggak ada keinginan, dia nggak akan dimudahkan oleh Allah. Gitu. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah ada jalan. Hadis tentang fatona adalah Allah menganugerahkan kefahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi pemimpin pun harus cerdas. Apapun kejadiannya di dalam kehidupan, itu dia bisa mengambil hikmah. Kalau dapat kesedihan, ya dia tidak akan ngamuk-ngamuk, nangis, pesimis. Tidak seperti itu. Ya, kalau dia mendapatkan kenikmatan, tidak musuh dada, sombong, tidak. Tapi semuanya adalah hikmah dari Allah untuk kita sebagai hambanya. Jadi seorang pemimpin itu akan selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Mau kejadian itu mau sedih, mau bahagia, dia akan tetap bisa mengambil kejadian. Sehingga hidupnya akan stabil. Ketika senang, ketika dikasih kekayaan, dia nggak sombong. Dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan penderitaan dan kesedihan, dia tidak pesimis, bunuh diri. Banyak kan yang bunuh diri tuh gara-gara pesimis. Seorang pemimpin gak boleh begitu ya. Next. Jadi kecerdasan pemimpin itu tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Makanya seorang pemimpin itu jiwanya terus pengen belajar, terus belajar. Di sekolah belajarnya serius, gak usah bolos-bolos. Kenapa? Karena ngerasa rugi. Saya kalau gak masuk sekolah, rugi nih, pelajarannya ketinggalan. Aduh sayang banget. Jadi benar-benar dia itu semangat menuntut ilmunya luar biasa besar gitu. Karena Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Wis beriman ya harus berilmu. Tidak berilmu saja tapi tidak beriman, atau beriman saja tapi tidak berilmu. Beriman dan berilmu itu dua hal yang harus kalian miliki. Lagi semuanya di sini semuanya muslim ya, muslim dong ya. Next, seorang pemimpin. Yang kedua,
tadi itu dari sisi spiritual ya. Dari sisi spiritual itu tadi masih ingat ya? Seorang pemimpin itu orang yang tepat waktu dalam menjalankan sholat, ingat tuh ya. Yang dari sisi spiritualnya. Yang kedua, seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki ulil albab, seorang yang memiliki pemikirannya mendalam. Jadi seorang pemimpin itu harus cerdas. Cerdas bagaimana cerdas? Cerdas itu ya ditopang harus dengan usaha dan belajar. Dan bahkan kalian tahu darah yang mengandung glukosa ya itu akan mengalir ke otak kalian kalau kalian dalam keadaan sujud. Makanya orang yang sering sujud kepada Allah itu cerdas otaknya. Secara kesehatan otaknya sehat. Kalau sudah sehat otaknya berarti cerdas. Secara spiritualnya, secara hadis nabinya, orang yang pengen dekat dengan Allah yaitu perbanyak sujud. Kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah yaitu perbanyak sujud. Kalau pengen dihapus dosa-dosanya ya perbanyak sujud. Dan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhan yaitu saat dalam keadaan sujud. Makanya dalam keadaan sujud itu kita harus banyak berdoa kepada Allah. Itu tadi ya, karena ketinggalan. Jadi next ini enggak sini. Jadi yang kedua adalah seorang pemimpin harus memiliki spiritual yang baik. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini tadi Ibu baru bisa sampaikan bahwa seorang pemimpin ini harus tepat waktu dalam sholat. Ya, seorang pemimpin, calon pemimpin tinggalin sholat bagaimana gitu. Sementara sholat itu adalah wajib pertama yang akan ditanya oleh Allah pada yaumil kiamat. Secara kesehatan juga orang rajin sholat itu akan sehat otaknya karena darah itu yang tadi aku sampaikan tidak akan mengalir kalau dalam keadaan duduk berdiri nggak akan mengalir. Darah yang mengalir ke otak itu maksudnya secara maksimal itu mengalirnya dalam keadaan sujud. Ya, next. Tentang sholat. Siapa yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa saja yang meninggalkan sholat maka dia tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan di akhirat nanti. Tuh. Ini paham betul nih seorang pemimpin. Kalian semuanya pemimpin. Pemimpin, kalian pemimpin. Pemimpin bukan? Pemimpin harus pahami betul ini bahwa orang yang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Tahu kan? Qarun, Haman, Fir'aun, Ubay bin Khalaf ini sosok apa? Sosok orang-orang yang kafir, yang buruk perangainya kepada Allah dan juga kepada manusia dan dijamin masuk ke dalam neraka dengan abadi. Ya, ini makanya jangan tinggalkan sholat seorang pemimpin. Kalian pemimpin, semua kita di sini adalah pemimpin. Ya, next. Dalil tentang ulul albab, orang yang pemikirannya mendalam. Jadi otak ini ada otak depan, otak belakang, dan otak samping. Makanya Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, gunakanlah qalbumu otak depan untuk memahami ayat Allah dan gunakanlah matamu otak belakang untuk melihat kebesaran Allah dan gunakanlah telingamu otak samping untuk mendengarkan ayat Allah. Jika kalian lalai, akibatnya apa? Perilakunya manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Karena dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Next. Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus memiliki sikap emosional yang baik. Tadi yang pertama sosial yang baik, yang kedua adalah spiritual yang baik, yang ketiga adalah emosional yang baik. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Jadi kalau kita marah, diam. Karena kalau lagi marah, itu ngomongnya apa aja keluar, ya. Ngomong syaitan lah, ngomong apalah gitu yang buruk-buruk pasti keluar. Kalau lagi marah, makanya kata Nabi, kalau lagi marah hendaklah
diam. Ada hadis yang selanjutnya juga, la taghdab wal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Siapa yang tidak mau marah, siapa yang bisa menahan marah, maka bagimu surga. Bahkan di hadis yang lain, apabila kamu bisa menahan marah, padahal kamu bisa meluapkannya, mungkin karena posisinya sebagai pemimpin, sebenarnya bisa aja marah ke bawahannya gitu. Tapi dia bisa menahan amarahnya, maka dia nanti di surga dipersilahkan oleh Allah memilih bidadari yang dia sukai. Itu marah tuh. Harus ya, makanya sama mukmin harus tahu ya dalilnya. Next. Jadi selanjutnya adalah sejarah pemimpin spektakuler. Siapa? Pemimpin spektakuler adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah diutus sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi sebagai contoh, sebagai panutan. Karena Rasulullah itu sebagai figur pemimpin, sebagai pemimpin negara, juga figur pemimpin agama. Jadi Rasulullah juga bukan hanya menjadi pemimpin di dunia saja, tapi beliau juga menjadi pemimpin di akhirat. Dan yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya contoh beliau. Next. Siapa sajakah yang pemimpin spektakuler? Yaitu yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini diriwayatkan dari Abu Hurairah pada suatu hari Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Saya, jawab Abu Bakar. Siapa